Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Di hari Jumat pertama di bulan September, kita berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, sehingga pagi ini kami masih boleh menikmati firman-Mu lewat sarapan sorgawi. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami mau terus belajar supaya kami boleh memiliki jalan kehidupan yang terang di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, siswa-siswi SKBB, bahkan siapapun yang sedang menikmati firman Tuhan pagi hari ini, kita mau memasuki firman Tuhan yang berjudul, ya kalau minggu ini berjudul perumpamaan demi perumpamaan, judul firman Tuhan pagi hari ini, air mencerminkan wajah. Kita tahu kalau kita melihat kepada ke dalam air yang jernih, maka kita bisa melihat wajah kita, begitu ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27, Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hari ini Tuhan mau mengajar kita melalui satu perumpamaan tentang cermin, ya. Kalau kita bercermin, ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya ngaca begitu, ya. Kalau kamu ingat di sekolah, kalau kamu mau masuk, ya, di pintu, dekat pintu masuk ada cermin kan yang besar, ya. Nah, katakan begini, kalau kita bercermin, kita bisa lihat wajah kita. Ya, kalau cerminnya kecil hanya di wajah, tapi kalau cerminnya besar, kita bisa lihat seluruh dari ujung rambut mungkin sampai ujung kaki kita bisa lihat di cermin itu. Ya, di cermin itulah dengan jelas kelihatan apakah di wajahmu ada kotoran atau tidak. Di cermin itulah wajah kamu bisa lihat wajah kamu sendiri. Karena tanpa cermin kamu gak bisa lihat wajah kamu sendiri. Bener gak? Ya, misalnya kamu mau lihat gimana nih kalau ada teman bilang, "Hei, hidung kamu kok ada hitam." Kamu pasti akan cari cermin. Baik itu mungkin di kaca spion motor, ya. Baik itu kadang-kadang saya suka bercermin di layar HP saya yang mati. Kalau layar HP ini tidak nyala lampunya, ada di tempat yang terang, saya pasti bisa kelihatan samar-samar wajah saya. Tapi itu nggak bisa dikatakan cermin yang baik, ya. Nah, anak-anakku semua yang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, katanya air mencerminkan wajah. Ya, di air ini bicara pasti air yang jernih juga, maka akan terlihat dengan jelas,
ya. Air yang bening, air yang tenang, bisa kelihatan wajahnya. Nah, kalau begitu, apa sih yang Tuhan maksudkan dengan perumpamaan ini? Dikatakan, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hati seseorang, ya, hati seseorang itu akan menggambarkan siapa diri orang itu. Seperti cermin. Waktu kita bercermin, waktu kamu melihat kepada cermin, kamu bisa lihat wajah kamu. Kamu bisa lihat dengan jelas wajah kamu. Ya. Dan hati kamu itu juga menggambarkan dengan jelas diri kamu. Kalau hati kamu penuh dengan sukacita, maka diri kamu pun akan tampak sebagai seorang yang sukacita. Kalau hati kamu penuh dengan kemarahan, ya, maka orang pun akan dapat melihat bahwa kamu seorang yang pemarah. Kalau hati kamu tuh suka menggerutu, maka kamu gak mungkin kalau hati yang penuh dengan gerutuan, lalu mulutnya menyanyi. Gak mungkin. Pasti mulutnya menggerutu. Ih, kok begitu sih? Ih, kenapa sih begini? Aduh, ini kok begini bener sih? Ih. Nah, itu orang yang suka menggerutu. Ya. Kalau orang yang suka gak puas terhadap orang lain, maka engkau akan terus mencari-cari kejelekan orang lain. Tapi kalau engkau senang sekali, ya, penuh dengan hormat, suka menghargai orang lain, ya, maka engkau akan tampil, engkau akan terlihat, dikenal sebagai seorang apa? Seorang yang sopan, ya, seorang yang ramah, seorang yang penuh dengan apa sih ya, kata-katanya itu penuh dengan kebaikan, ya. Anak-anakku, kita mau belajar menjadi apa? Menjadi seorang yang hatinya penuh dengan hal-hal yang positif, sehingga kita pun akan menjadi seorang yang positif. Kalau kamu memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang penuh kebencian, kemarahan, ya, kalau kamu hanya memikirkan hal-hal yang cabul, maka kamu pun akan menjadi seorang yang cabul. Kita mengucap syukur. Kenapa? Karena hati kita ini Tuhan taruhkan rohnya, Roh Kudus, sehingga kita bisa belajar untuk hidup kudus, sehingga kita bisa belajar di hati ini kita menyimpan perkara-perkara yang baik. Kita menyimpan hal-hal yang positif, tidak hal-hal yang penuh dengan keputusasaan, kebencian, ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang apa sih ya, jengkel melulu, ngomel melulu, begitu, ya. Tapi jangan bilang, mama ngomel melulu. Kemarin kita sudah dengar firman Tuhan, ya. Nasihat, teguran itu harus dilakukan oleh orang tuamu. Supaya apa? Supaya engkau mempunyai jalan kehidupan yang terang. Mata kehidupanmu tidak menjadi buta, ya. Nah, tetapi orang yang ngomel melulu bukan artinya menasehati. Misalnya nih begini nih, ya. Hujan turun, ngomel, hujan begini, gimana sih ini? Jalanan macet, ngomel, ya. Karena gak akan memperbaiki keadaan. Adalah lebih baik mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itu yang Tuhan mau. Mari
Kalau hatimu mempunyai pikiran yang baik, maka hidupmu pun engkau akan menjadi orang yang positif, yang baik. Ya. Kalau hatimu hanya memikirkan uang, maka engkau akan menjadi seorang yang apa? Cinta uang, yang dikenal dengan mata duitan, begitu ya. Bukan matanya dari duit, tapi waduh, itu merupakan satu perumpamaan juga. Istilah mata duitan artinya cinta akan uang. Mama, kalau aku dapat ulangan dapat 100, janji ya kasih aku 1000. Oh, aku mau bantuin mama, tapi abis ini mama harus upain aku ya 1000. Itu mata duitan itu, saya mau bilang. Ya. Kamu belajar untuk diri kamu. Kalau kamu belajar, kamu pinter. Mama senang. Tapi kamu yang pinter. Jadi bukan mama harus kasih upah, papa harus upah. Papa harus kasih kamu upah. Tapi kamu yang harus berterima kasih kepada orang tuamu, apalagi di masa-masa sulit ini, masih tetap mau menyekolahkan kamu di SKBB yang harus bayar SPP. Karena banyak orang yang lebih memilih sekolah di sekolah yang gratis. Tapi kalau orang tuamu mau bersusah payah menyekolahkan kamu di SKBB, kamu jangan minta upah. Kamu harus berterima kasih. Hati yang tahu berterima kasih akan membuat kamu menjadi seorang apa? Seorang yang baik budi. Seorang yang diberkati Tuhan. Mari, siapapun yang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini, kita mau periksa hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Itulah yang menjadi gambaran diri kita. Karena hati kita seperti cermin dari diri kita. Biarlah diri kita boleh terlihat begitu cantik dan ganteng seperti kita bercermin. Karena hati kita penuh dengan perkara-perkara yang baik. Bukan perkara-perkara yang negatif. Perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang jahat. Perkara-perkara yang penuh dengan kebencian. Penuh dengan kejengkelan. Kita mau periksa hati kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, isi penuh hatiku dengan segala yang baik daripadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, yang tidak pernah lepas dari hidup kami ini. Tuhan, kami mau hati kami dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Penuhi dengan pujian Tuhan, pujian sorgawi. Jangan biarkan hati kami penuh dengan kebencian, kemarahan, penuh dengan kejengkelan, penuh dengan omelan, penuh dengan sumpah serapah. Tapi biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita sorgawi. Karena kami mau menjadi seorang yang tahu bersyukur. Menjadi seorang yang penuh dengan sukacita sorgawi. Menjadi seorang yang seperti yang Tuhan inginkan. Karena hati kami penuh dengan rencana-rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala kebencian, segala omelan, segala gerutuan, segala kemarahan, segala hal-hal yang cabul, hal-hal yang tidak baik, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, jaga hatimu lebih dari segala apapun. Jangan biarkan hal-hal yang tidak baik memenuhi hatimu. Karena apa yang ada di hati, seperti itulah dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.